Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Zafira dengan NIM 222790004 Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, Pak Bahar, dengan judul Dinamika Perdagangan Elektronik, Kebijakan Fiskal dan Strategi Ekonomi Digital. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke bagian latar belakang. Perdagangan elektronik atau e-commerce telah berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan penggunaan internet yang semakin luas, e-commerce kini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut laporan dari berbagai lembaga riset, e-commerce memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dalam konteks ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mengatur dan memfasilitasi ekosistem digital ini melalui kebijakan fiskal yang mendukung inovasi dan keseimbangan pasar. Salah satu aspek penting adalah bagaimana kebijakan pajak, subsidi, dan insentif dapat merangsang pertumbuhan sektor ini, sekaligus memitigasi potensi dampak negatif seperti ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pemahaman terhadap dinamika perdagangan elektronik dan kebijakan fiskal yang tepat menjadi penting untuk mendukung strategi ekonomi digital yang berkelanjutan. Menurut data Bank Dunia, pada tahun 2022, total volume transaksi e-commerce global diperkirakan mencapai lebih dari 5,5 triliun US dollar dan diproyeksikan terus tumbuh pada tingkat tahunan yang signifikan. Di Indonesia, laporan dari Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDA menunjukkan bahwa transaksi e-commerce pada tahun 2023 mencapai sekitar 80 miliar US dollar dengan 20 juta konsumen digital baru yang bergabung setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa e-commerce menjadi pilar penting dalam ekonomi Indonesia. Selain itu, menurut studi dari McKinsey, sektor ekonomi digital Indonesia diprediksikan akan menyumbang sekitar 120 miliar US dollar terhadap PDB pada tahun 2025. Data ini menunjukkan betapa pentingnya peran kebijakan fiskal dalam mendukung perkembangan sektor ini, termasuk pajak digital dan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang semakin terintegrasi dalam ekosistem digital. Pembahasan mengenai dinamika perdagangan elektronik sangat penting, terutama dalam konteks kebijakan fiskal dan strategi ekonomi digital. E-commerce menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu ada kebijakan yang tepat untuk mendorong inklusi digital, menjaga keseimbangan pasar, dan memastikan bahwa semua pihak termasuk UMKM dapat bersaing di pasar digital. Tanpa kebijakan yang jelas dan efektif, pertumbuhan e-commerce dapat menghadapi hambatan baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur. Oleh karena itu, memahami dinamika ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk ekonomi digital masa depan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian rumusan masalah. Jadi ada 3 permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa saja kebijakan fiskal yang dapat mendukung perkembangan sektor perdagangan elektronik di Indonesia? Yang kedua, mengapa kebijakan fiskal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital dalam e-commerce? Yang ketiga, siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan fiskal terkait e-commerce di Indonesia? Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tinjauan pustaka. Jadi ada 5 teori yang akan kita bahas. Yang pertama, teori ekonomi digital. Menurut Smith 2020 menyatakan bahwa ekonomi digital terdiri dari sektor berbasis teknologi dan informasi termasuk e-commerce yang memerlukan kebijakan fiskal yang adaptif
untuk memfasilitasi pertumbuhannya. Teori yang kedua, teori kebijakan fiskal oleh Mankiw 2019. Kebijakan fiskal yang meliputi pajak, subsidi, dan pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak langsung terhadap sektor ekonomi digital dengan tujuan untuk merangsang investasi dan inovasi. Teori yang ketiga dari Digital Divide oleh Norris 2001 menyatakan bahwa ketimpangan dalam akses teknologi dapat menghambat pertumbuhan sektor e-commerce, sehingga penting untuk membuat kebijakan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Teori yang keempat itu teori inovasi dan teknologi oleh Schumpeter 1942 menekankan pentingnya inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui adopsi teknologi baru yang dapat dipacu oleh kebijakan fiskal yang mendukung riset dan pembangunan. Dan teori yang terakhir itu pembangunan UMKM di era digital oleh Clapper L. 2017. UMKM memiliki potensi besar dalam e-commerce, namun menumbuhkan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendukung digitalisasi dan akses pasar internasional. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pembahasan. Yang akan kita bahas itu dari 3 rumusan masalah yang di atas tadi. Yang pertama, apa saja kebijakan fiskal yang dapat mendukung perkembangan sektor perdagangan elektronik di Indonesia? Beberapa kebijakan fiskal yang dapat mendukung sektor perdagangan elektronik di Indonesia itu antara lain, yang pertama, pajak digital. Pemerintah dapat mengenakan pajak kepada perusahaan yang beroperasi di sektor e-commerce, baik yang domestik maupun internasional, untuk memastikan kontribusi mereka terhadap perekonomian negara. Pajak ini bisa berupa pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), atau pajak lainnya yang relevan dengan transaksi digital. Yang kedua, insentif pajak untuk UMKM. Memberikan insentif pajak atau pembebasan pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mengadopsi e-commerce. Ini dapat mendorong digitalisasi UMKM dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Yang ketiga itu subsidi infrastruktur digital. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau dukungan fiskal untuk membangun infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang cepat dan pusat data di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Yang keempat itu penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan prosedur pajak dan regulasi yang berkaitan dengan transaksi digital untuk mempermudah pengusaha dan konsumen dalam berinteraksi di pasar elektronik. Yang kelima, pemberian data riset dan pengembangan. Mendukung riset dan pengembangan teknologi digital yang dapat mempercepat inovasi dalam e-commerce serta memfasilitasi perkembangan platform digital yang lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Mengapa kebijakan fiskal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan e-commerce? Kebijakan fiskal sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan e-commerce karena beberapa alasan. Yang pertama itu menciptakan iklim yang mendukung. Kebijakan fiskal yang jelas dan adaptif memberikan rasa yang aman bagi pelaku bisnis untuk berinvestasi dan beroperasi di sektor e-commerce yang sangat bergantung pada stabilitas regulasi dan insentif dari pemerintah. Yang kedua, meningkatkan akses UMKM. Banyak UMKM yang belum memiliki akses ke pasar digital karena kendala biaya dan infrastruktur. Insentif fiskal dapat membantu mereka memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas pasar dan peningkatan omset. Yang ketiga, penguatan infrastruktur digital. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mempercepat pengembangan infrastruktur digital yang diperlukan untuk mendukung transaksi e-commerce yang cepat dan aman. Dan yang keempat itu peningkatan pendapatan negara. Pajak digital yang dikenakan kepada perusahaan e-commerce besar, baik lokal maupun internasional, dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi negara, yang kemudian dapat dialokasikan untuk pengembangan lebih lanjut sektor digital. Yang kelima, memperkuat daya saing global. Kebijakan fiskal yang mendukung riset dan pengembangan R&D
seperti inovasi teknologi dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar global dan terutama dalam industri berbasis digital. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan fiskal terkait e-commerce di Indonesia? Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan fiskal terkait e-commerce di Indonesia itu meliputi pemerintah, Kementerian Keuangan yang pertama itu pemerintah, Kementerian Keuangan dan instansi terkait seperti Badan Kebijakan Fiskal atau BKFI dan Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran utama dalam merancang, menerapkan, dan mengawasi kebijakan fiskal yang berkaitan dengan e-commerce. Yang kedua, perusahaan e-commerce. Pelaku industri e-commerce baik platform benar seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee maupun pelaku usaha kecil dan menengah UMKM menjadi pihak yang sangat terpengaruh oleh kebijakan fiskal yang ada. Yang ketiga, asosiasi industri, asosiasi e-commerce dan perdagangan digital seperti Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDA berperan dalam penyuaraan kebutuhan dan tantangan sektor ini serta memberikan masukan terkait kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhannya. Yang keempat, masyarakat digital, konsumen dan pelaku bisnis yang terlibat dalam transaksi e-commerce adalah pihak yang akan merasakan langsung dampak kebijakan fiskal, seperti perubahan pajak atau insentif yang diberikan. Dan yang kelima itu akademisi dan peneliti. Akademisi dan peneliti ekonomi digital turut berperan dalam penyediaan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk memperbaiki ekosistem e-commerce dan kebijakan fiskalnya. Dan yang keenam itu lembaga keuangan dan bank. Lembaga keuangan dan bank terutama yang terlibat dalam pembayaran digital memiliki peran dalam mendukung sistem pembayaran yang aman dan efisien dalam transaksi e-commerce. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan, dinamika perdagangan elektronik sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang tepat. Kebijakan yang mendukung sektor e-commerce tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan menyediakan akses yang lebih luas bagi UMKM dan konsumen. Pemerintah harus terus menyesuaikan kebijakan fiskal untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar digital yang dinamis. Dan yang terakhir itu saran. Saran yang pertama itu meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan fiskal yang inklusif dan berbasis data. Saran yang kedua itu mempercepat pengembangan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan akses mereka ke pasar digital. Dan saran yang ketiga itu memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada UMKM untuk mendukung digitalisasi dan adopsi e-commerce agar mereka dapat lebih kompetitif di pasar global. Baik, jadi itu dia tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.